rasio lancar. Ya, diingat-ingat kalau current ratio itu berarti rasio lancar. Ya, current ratio itu sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Ya, current asset itu berarti aset lancar. Ya, aset lancar dibagi dengan hutang lancar, atau ada yang menyebut hutang jangka pendek. Oke, jadi saya ingat lagi, current ratio adalah current asset dibagi dengan current liability. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Silakan Mbak Embun, ini di close, buka yang laporan keuangannya Adi Karya tadi. Oke, silakan dibuka terus sampai bawah, terus sampai ke laporan posisi keuangan. Oke, ke atas, sorry, laporan posisi keuangan ke atas lagi. Oke, bawahnya ini persis laporan posisi keuangan yang setelah ini. Oke, ya. Di sini ada laporan posisi keuangan, ya. Teman-teman, tadi perbandingannya current ratio adalah current asset dibagi dengan current liability, atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, kita cari di angka ini adalah aset lancarnya berapa. Nah, silahkan di scroll agak bawah sampai ketemu. Ini kan aset lancar yang paling atas. Nah, di sini, sorry. Nah, di sini akan ketemu nanti jumlah aset lancar. Mungkin Mbak Embun bisa ini ketemu, ya, bukan yang ini tapi atasnya. Ya, betul, 30090. Oke, 503. Ketemulah berapa jumlah aset lancarnya. Oke, berarti 30090,503 sekian dibagi dengan hutang lancar. Silahkan di scroll ke bawah. Ini kalau tadi aset, lembar berikutnya kita cari, ini adalah liabilities, ya, yaitu jumlah liabilities jangka pendek, ya, atau liabilities lancarnya atau current liability, yaitu 27069 sekian. Jadi caranya adalah tadi 30 sekian dibagi dengan 27 sekian dikalikan 100%. Oke, sampai sini ada yang masih bingung untuk menghitungnya? Nah, ya, oke, supaya nggak bingung, saya minta tolong salah satu Mbak Embun boleh stop screen dulu, stop share, sorry. Bisa stop share, kemudian nanti saya minta tolong teman-teman silahkan langsung buka di laporan keuangannya, kemudian tolong dihitung, kemudian silahkan siapa yang bisa mempresentasikan, oh seperti ini Bu, gitu ya, nilainya berapa, silahkan, saya tunggu. Coba dulu, karena harus kayak gini, harus langsung mencoba supaya paham bagaimana menghitung current ratio. Ya, jadi sekali lagi adalah current asset dibagi current liability. Nanti akan muncul pertanyaan pada saat, Bu, laporan keuangan saya adalah laporan perbankan. Nah, ini memang sengaja saya munculkan. Nanti silakan teman-teman cari dulu sampai ketemu current asset dan current liability. Boleh bantu on cam mungkin biar saya nggak serasa berbicara dengan nama. Kalau sudah ada yang selesai, nanti silahkan langsung sampaikan saja ya. Tunggu ya. Tunggu sih.
pasar. Silakan, siapa yang sudah ketemu? Misalkan ketemunya adalah 0,30 ya, berarti dia 30% ya, karena kalikan 100% kan. Kalau ketemunya 1, sekian itu berarti 100, sekian persen. Yuk, siapa? Apakah ada kesulitan? Jadi pertama, buka laporan posisi keuangan, kemudian cari aset lancarnya. Kalau sudah ketemu, cari hutang lancarnya, kemudian aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Ibu kalau misalnya pakai data yang tadi yang dari Adi boleh Bu? Boleh, silakan Mbak Mbun. Nah setelah saya hitung itu rasio likuiditasnya itu 111% Bu. Oke, 111% Karena ya. satu kalinya. Oke, karena 30 sekian triliun ya dibagi dengan 27 sekian triliun. Oke. Jadi kayak satu Ketemulah, banding. ya, ketemulah 111%. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ini bagus nggak sih? Nah, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Mbak Embun dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama, tapi tahun sebelahnya, yaitu 2019. Oke. Jadi cari dengan cara yang sama, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita akan lihat dulu. Karena masing-masing rasio, ya nanti rasionya kan ada 4 ya. Masing-masing rasio itu ada yang semakin besar nilainya itu semakin baik, tapi ada juga rasio yang semakin besar itu malah nggak bagus. Nah, kita lihat definisinya lagi. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Nah, pertanyaan saya, semakin tinggi nilainya, semakin bagus atau semakin jelek? Logikanya. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Makin bagus Bu. Makin bagus Bu. Ya, semakin bagus. Ya, artinya apa? Ya, sebetulnya rasio likuiditas itu apa sih? Gitu ya. Tadi sudah ada gambaran dulu ya. Iya. Konsepnya adalah rasio likuiditas liquid. Kata liquid itu sebetulnya diambil dari kata cair. Ya. Kalau semakin banyak aset yang dia miliki, kemudian bisa segera dia cairkan untuk membayar hutang jangka pendeknya, berarti tingkat likuiditasnya tinggi. Betul. Oke.
Nah, yang banyak terjadi, misalkan, oh perusahaan tadi tuh asetnya gede banget gitu. Ya asetnya besar nih, tapi kok dia nggak bisa bayar hutang ya gitu. Karena ternyata aset yang dia miliki itu asetnya tetap misalkan. Jadi nggak gampang dilikuidkan. Dia punya aset misalkan tanah, mesin, gitu ya. Ya, aset tetap. Nah, aset tetap ini tidak termasuk dalam kriteria yang bisa segera diuangkan atau tingkat liquidnya rendah. Termasuk piutang? Kalau piutang termasuknya liquid, Pak. Oh, liquid. Ya, piutang termasuknya liquid. Ya, jadi nanti kalau teman-teman lihat di dalam aset lancar itu piutang termasuk di dalamnya. Oh, gitu. Sediaan piutang, tapi piutangnya dilihat dulu, piutang yang periodenya juga jangka pendek. Ya. Kalau misalkan ada piutang yang lewat dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, ya itu dianggapnya adalah jangka panjang. Karena kan nggak bisa tertagih juga di periode yang sama. Betul. Karena rata-rata biasanya di perbankan atau lembaga keuangan itu kan rata-rata piutangnya itu kan jangka panjang. Ya, lebih dari satu periode. Betul, Pak. Jadi itu nggak bisa nanti dikategorikan sebagai liabilities yang kalau piutangnya tidak bisa masuk ke yang lancar, tapi yang jangka panjang, aset jangka panjang. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kok rumusnya ada 3, nggak cuma current ratio saja. Nah, kalau teman-teman pengen melihat semakin liquidnya dia, semakin berapa uang tunai yang dia miliki, teman-teman bisa pakai lagi namanya quick ratio. Ya, kalau tadi current ratio itu berarti rasio lancar, tapi kalau quick ratio, quick itu artinya cepat, gitu ya, itu lebih lancar lagi daripada current. Yaitu caranya current aset seperti tadi dikurangi dengan inventory. Ya, jadi aset-aset yang lain selain inventory itu berarti persediaan. Ya, dibagi dengan current liabilities. Nah, itu artinya lebih lancar lagi. Ada yang lebih lancar lagi yaitu cash ratio. Cash ratio adalah perbandingan uang tunai, baik tunai secara fisik maupun tunai di bank, ya, dibagi dengan current liability. Tetapi yang paling sering digunakan oleh perusahaan sebagai pengukur apakah perusahaan ini tingkat likuiditasnya tinggi adalah current ratio. Ya, karena misalkan Bu, nilai cashnya itu lebih tinggi daripada hutang lancarnya, itu juga nggak bagus. Ya, di jenis perusahaan tertentu itu juga nggak bagus. Jadi dia memegang uang tunai gede nih, gitu ya. Ya, lebih besar daripada hutang lancarnya dia. Itu juga sebetulnya dilihat tidak bagus untuk jenis usaha tertentu. Contoh misalkan lembaga keuangan, gitu ya. Karena dia harus berputar kan uang tadi. Jadi idle money besar ya, Bu? Iya, betul. Karena kalau konsepnya bentuknya tunai, ya, sebenarnya tunai itu kan bisa diputarkan lagi. Karena kalau dia putarkan bentuknya tidak tunai, tetapi bentuknya piutang, ya. Karena pada saat ada piutang berarti ada pendapatan bunga dari uang tunai yang dia putarkan. Ya, jadi harus dipastikan. Nah, kalau tadi, Bu, seberapa besar persentase dikatakan bagus dan tidak? Oke, misalkan Bu, kalau 111 gitu ya, itu bagus atau tidak sih? Misalkan tidak kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi kita ingin menyimpulkan di tahun itu saja, itu kriterianya bagus atau enggak? Nah, minggu depan akan saya jelaskan sesuai dengan jenis industrinya, karena beda-beda. Ya, pada saat dia perusahaan manufaktur, satunya lagi misalkan perusahaan jasa, satunya lagi adalah lembaga keuangan, gitu ya. Itu kriterianya dia bagus atau tidak dari persentase rasio itu berbeda-beda. Yang seperti saya pernah jelaskan. Contoh satunya adalah perusahaan manufaktur yang membuat pesawat terbang. Oke. Yang satunya perusahaan manufaktur tapi yang dia jual adalah Indomie misalkan, mie instan. Kalau saya nyebut merek. Mie instan misalkan. Oke. Nah, banyaknya tingkat penjualan itu kan nggak bisa dibandingkan, karena jual satu pesawat atau 2 pesawat dalam 1 tahun itu sudah baik, berbeda dengan pada saat dia jual mie instan, gitu. Ya, sehingga tidak bisa dibandingkan. Oke, jadi nanti akan ada perbandingannya sendiri.
oh kalau untuk perbankan itu yang bagus seperti apa. Nah hari ini kita nggak akan sampai sana, tetapi kita akan coba bisa implementasi bagaimana cara mengukur rasio keuangan. Oke, sampai rasio likuiditas ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke rasio berikutnya. Atau kita lanjut dulu aja ya, biar nanti bisa selesai 4 rasio ini. Oke, Mbak Ambun minta tolong next ratio. Ada rasio leverage. Ya, nah rasio betul itu Mbak Ambun. Rasio solvabilitas atau kita sebut sebagai leverage ratio. Kalau tadi, ya, kalau yang rasio likuiditas, seberapa besar perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kalau rasio solvabilitas atau leverage ratio itu adalah seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Tidak ya? Kalau tadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya, tapi kalau rasio rasio solvabilitas atau leverage ratio itu adalah seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Oke, kalau tadi semakin besar rasionya semakin bagus. Tadi kita sudah sepakati. Oh, kalau tingkat likuiditasnya semakin besar semakin bagus. Tapi kalau menurut teman-teman, semakin besar leverage ratio itu semakin bagus atau semakin jelek? Semakin jelek, Bu. Ya, semakin jelek. Artinya dia dibiayain sama semuanya sama utang. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih bentuknya rasio leverage atau solvabilitas. Sekarang hitungnya juga banyak. Ada debt ratio, ada time interest earn ratio, ada fixed charge coverage, ada total debt to equity ratio, ada long term debt to equity, kemudian ada tangible asset debt coverage dan macam-macam. Nah, oke, next Mbak Embun. Oke, ini cara rumusnya seperti ini ya. Leverage ratio. Kita akan lihat dulu yang pertama. Nanti teman-teman di rumah bisa mencoba rumus berikutnya ya. Kayak tadi misalkan rasio likuiditas, teman-teman bisa nyari quick ratio, cash ratio gitu ya. Nah ini soalnya kalau kita bahas satu-satu nggak akan selesai ya. Tapi saya akan bahas salah satu yang paling atas karena itu yang paling sering digunakan. Ya, yang paling atasnya yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja. Oke, yang pertama adalah total debt to equity ratio. Ya, total debt equity ratio itu adalah current liability plus long term debt. Ya, itu harusnya nggak DEPT ya, tapi DEBT ya. Kalau debt itu departemen, tapi kalau DEBT itu hutang. Ya, current liabilities dan long term debt. Nah, pertanyaannya kemarin ada yang nanya nih, Bu, kok bukan long term liability kenapa gitu ya? Karena kalau long term itu bicaranya debt ya. Mungkin Mbak Ambun lebih ngerti kali bahasa Inggrisnya. Tidak menggunakan liability. Oke? Enggak, Bu. Ya, jadi kita pakainya current liabilities dan long term debt atau yang kita sebut sebagai total liability. Ya, karena apa? Total liability itu kan terdiri dari hutang jangka pendek atau hutang lancap ditambah hutang jangka panjang kan? Oke, ya. Jadi total debt to equity ratio itu sama dengan total liability dibagi dengan equity. Ya, atau total modal. Nah, sekarang ini di close, ingat ya. Jadi total debt to equity ratio adalah current liability plus long term debt atau yang kita sebut sebagai total liability dibagi dengan total equity. Nah, sekarang kita buka lagi Mbak Embun tadi yang laporan keuangan. Oke, nah kita buka di situ liability. Kita lihat yang liability kan ada dua ya, yaitu liability jangka pendek kalau di sini sebesar 27 sekian totalnya. Ya, jadi konteksnya yang ya total jangka pendek kemudian ditambah dengan jangka panjang. Oke, tapi nggak perlu dijumlah karena dia sudah dijumlahkan paling bawah.
coba digeser untuk yang jumlah liabilities, yaitu 32 miliar sekian. Oke, dibagi dengan total equity. Ya, total equity-nya ada 5 miliar sekian. Berarti bisa bayangkan total hutangnya adalah 32 miliar, tetapi modal dia sendiri itu ada 5 miliar. Ya, padahal kalau tadi dilihat current asetnya bagus ya, tingkat likuiditasnya dia tinggi ya, tetapi ternyata kalau kita lihat di sini ya, leverage ratio-nya juga cukup tinggi ya kalau kita bandingkan antara total liability dengan total equity. Oke, silahkan siapa yang mau mencoba, tidak harus dari sini, bisa menggunakan laporan keuangan yang dimiliki masing-masing atau dari sini juga oke, tidak masalah. Ketemu berapa persen? Tapi ini sama seperti tadi, 32 miliar sekian ya, dibagi dengan jumlah ekuitasnya. Kalau pengen tahu bagus atau tidak, bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasilnya besar sekali ya Bu, 640%. Ya, ya. Jadi sangat besar sekali. Ya, sedangkan kalau tadi current liability-nya 100 sekian persen, tapi 600% gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan simpulkan. Terus gimana Bu? Kalau current liability-nya, kalau rasio solvabilitasnya dia jelek, tetapi likuiditasnya dia tinggi gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Apakah itu berhubungan dengan ini Ibu, dengan apa ini namanya, jasa pekerjaannya dia ya, atau bentuk usahanya dia? Apakah ini berhubungan dengan apa ini, dengan bentuk usahanya? Ya. Nanti kita akan lihat adikarya. Kita lihat ya, adikarya itu perusahaan apa sih? Ini kan kita perusahaan adikarya, kontraktor. Nah, kontraktor itu memang kemungkinan besar ya, dia tidak berasal dari modal sendiri ya. Betul. Ya. Nah, nanti akan memang ada justifikasi. Kalau perusahaan kontraktor mungkin persentase nilai ini nanti boleh teman-teman misalkan pengen tahu, oke, adikarya dibandingkan dengan Wika misalkan, Wijaya Karya. Ya, yang sama-sama perusahaan kontraktornya besar mana nih? Persentase di tahun yang sama ya, harus dibandingkan di tahun yang sama ya. Bagaimana dengan ini besarannya liabilitasnya, apakah normal sih 600 sekian persen gitu ya. Pak Bambang luar biasa, langsung saya sebetulnya belum mancing ke situ, tapi Pak Bambang udah oke, langsung paham gitu. Maaf Bu, asal ikhlas Bu. Iya, langsung paham ya. Memang itu nggak bisa kita justifikasi. Karena kalau dia perusahaannya adalah perusahaan kontraktor, kita semua tahu ya, perusahaan kontraktor itu nggak si owner ya atau pemilik itu kemudian dia punya modal sendiri, tidak. Ya, dia biasanya kan memang didanai. SPK aja bisa jadi uang ya Bu. Dalam? SPK aja bisa dijadikan agunan. Betul sekali Bapak. Ya, jadi kalau perusahaan-perusahaan kontraktor itu memang seperti itu ya. Dia memang hidupnya dari hutang, karena kalau dia tidak berhutang terlebih dahulu nggak bakal bisa jalan usahanya ya. Jadi betul. Nah, ini akan beda cerita kalau persentase sebesar ini misalkan perusahaannya adalah Indofood ya, beda lagi cerita. Nggak bisa seluruh, walaupun bukan berarti berarti nggak boleh, bukan berarti nggak boleh dibiayai dengan, bukan, karena jenis usahanya. Karena apa? Kenapa kok dibiayai dengan hutang ya? Kita bicara perputaran uangnya. Kalau Indofood itu kan bisa dibilang dia retail ya, perusahaan retail. Dia produksi sekarang, dia keluar, dia langsung dapat duit, kan gitu. Ya, sehingga sebisa mungkin minim dari hutang. Tetapi kalau kontraktor kan enggak. Kerja dulu, bener kan? Kerja dulu, mesti ada uangnya dulu, kemudian setelah itu jadi, termin dibayar. Kan modelnya begitu. Betul. Ya, apalagi dengan pemerintah, kadang bayarnya terakhir, udah selesai proyeknya,
bayarnya kapan-kapan. Itu yang sering jadi kontraktor tuh collapse gitu ya. Nah, itulah kenapa ini yang saya tampilkan adalah perusahaan kontraktor. Nanti akan unik lagi, akan berbeda lagi saya tampilkan pada saat perusahaannya adalah perusahaan keuangan, perbankan. Oke, jelas ya sampai sini ya? Jelas. Oke, makasih. Mohon bantuan lagi Mbak Embun bisa connect ini apa namanya PowerPoint. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung di stop aja ya saya. Oke, nah di leverage ratio ini teman-teman bisa hitung juga long term to equity ratio. Ya, jadi kalau long term to equity ratio ini hanya membandingkan hanya yang hutang jangka panjang saja, ya, dibandingkan dengan total ekuitas. Oke, dan seterusnya. Ada juga yang membandingkan tidak dengan ekuitasnya, tapi dengan aset. Ya, total hutang dibagi dengan total aset. Ini juga sering digunakan untuk mengukur leverage ratio selain yang total debt to equity ratio. Jadi kalau tadi yang atas itu dibandingkannya antara total debt dengan ekuitas, kalau total debt to total asset ratio ini perbandingan antara hutangnya dia dengan aset yang dia miliki. Ya. Oke, kita buka aja Mbak. Ini karena supaya kita tahu. Ya, dia punya aset sebanyak itu enggak gitu ya. Kita lihat tadi, kembali lagi ke apa namanya laporan keuangan tadi. Oke, kita lihat di sini total asetnya ke atas Mbak. Oke, jumlah asetnya adalah 30 ya, 30 sekian ya. Bisa dibesarin nggak sih Mbak Mun? Nggak kelihatan deh. Maaf, mata tua. 30 ya? Oh, 38 ya? Dalam Pak Bambang. Oke, thank you. 38. Oke, ini untuk jumlah asetnya. Kemudian jumlah hutangnya berapa Mbak Bun? Total hutangnya bisa ke bawah 38, jumlah asetnya di bawah kan, di bawahnya itu tadi untuk yang apa hutang. Oke, jumlah liabilitasnya adalah 32. Ya, 32, agak ke atas sedikit. Nah, ini total jumlah liabilitasnya adalah 32.519. Artinya seluruh aset yang dia miliki itu besarnya lebih besar dari total hutang yang dia miliki. Berarti relatif apa? Aman. Ya, istilahnya ya kalau perusahaan sampai nggak punya dilikuidasi dan bla bla, dia punya aset yang bisa dijual untuk membayar keseluruhan hutangnya dia. Gitu. Oke. Yang agak berbahaya adalah tadi pada saat persentase perbandingan dengan ekuitasnya dia tinggi banget seperti tadi sampai 600%, tetapi dengan asetnya pun nggak cukup buat bayar hutang jangka panjangnya. Total hutangnya itu sama dibandingkan dengan aset yang dia miliki lebih besaran hutangnya. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan, ya. Jadi kalau kita melihat yang sering sekali dipakai ya oleh seorang investor ataupun pengambilan keputusan, solvabilitas ratio atau leverage ratio ini biasanya dia lihat dua. Yang pertama adalah total hutang dibandingkan dengan ekuitas, yang kedua total hutang dibandingkan dengan asetnya dia. Oke, kalau total hutang dibandingkan dengan likuiditas aman, dengan ekuitas aman biasanya dia nggak perlu lihat asetnya karena pasti lebih besar. Ya, tapi kalau terlalu tinggi nih antara hutang dengan modalnya, nah dia harus lihat asetnya gimana, cukup nggak buat hutangnya. Tapi kalau relatif lebih besar, ya saya nggak bisa bilang aman, tetapi berarti perusahaan punya kemampuan untuk menutup seluruh hutangnya dia dengan aset yang dia miliki. Gitu. Logikanya begitu. Itu ya. Nah, itu untuk rasio. Itu juga berlaku untuk analisa perbankan ya Bu, untuk kredit itu ya? Iya Bapak, betul. Kan contoh kayak kalau jaminan ya Pak ya. Betul. Jaminan itu makanya kenapa nggak boleh memberikan nilai jaminan itu maksimal 70%-nya. Iya. Ya, tidak boleh misalkan nilai jaminannya 1M kemudian dipinjamkan 1M kan tidak. Karena tadi ya asumsinya itu bisa saja kenapa 70%? Karena
bisa jadi agunan ini juga masih punya kewajiban hutang yang lain, ya, sehingga yang dikunci adalah maksimal, itu tuh maksimal ya 70%-nya. Dan biasanya kan dianalisa dulu nih oleh perbankan, orang ini atau perusahaan ini punya hutang di tempat lain nggak, apalagi sekarang sudah ada BI checking ya, sehingga akan ketahuan nih track record-nya, hutangnya dia di mana aja sih gitu. Apakah dia punya kemampuan membayar dan lain sebagainya, ya. Asumsinya kalau aset tadi belum dijaminkan kan berarti masih free. Nah, maka untuk itu yang boleh maksimalnya adalah nilainya 70%. Nah, beda lagi kalau yang dijaminkan deposito. Gitu. Ya, misalkan saya punya deposito 1M. Gitu ya. Kemudian saya punya deposito 1M, kemudian saya biasanya kan kalau saya ngajukan kredit yang saya jaminkan nilai deposito itu akan bunganya jauh lebih murah. Kenapa? Karena resiko terjadi sesuatu itu rendah. Karena apa? Jelas depositonya itu liquid banget gitu. Ada apa-apanya tinggal ditutup selesai, gitu kan? Beda uangnya sendiri yang dipinjam ya Bu? Dalam Pak? Uangnya sendiri yang dipinjam. Iya, uangnya sendiri yang dipinjam sebetulnya. Gitu. Back to back. Ya, gitu ya. Oke, kemudian bisa, maaf ya, hari ini Bang Bun jadi repot. Oh, nggak apa-apa Bu, udah biasa. Gimana? Balik lagi. Oke, balik lagi ke yang tadi. Maaf, suara saya agak ini ya, karena saya ini lagi emang nggak enak badan, lagi flu berat. Oke. Iya. Yang ketiga adalah rasio aktivitas, ya, atau activity ratio. Ya, jadi sebelum ini saya ingatkan lagi yang tadi, kalau rasio likuiditas semakin tinggi, ya, semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin bagus yang likuiditas. Oke? Karena dia menunjukkan kemampuan perusahaan, kalau bicara kemampuan perusahaan, oke? Untuk membayar hutang jangka pendeknya, maka semakin besar, berarti kemampuannya semakin tinggi, berarti semakin bagus. Yang kedua adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio. Itu adalah seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Oke? Maka semakin besar nilainya, maka semakin nggak bagus. Oke ya, nah itu harus dibedakan. Nah, sekarang yang ketiga adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, activity ratio ini macam-macam. Kita mau ukur yang mana tergantung dari kebutuhannya kita apa. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan yang leverage ratio dan yang liquiditas ratio. Kalau ratio activity ini macam-macam. Activity ratio itu adalah untuk mengukur seberapa besar perputaran, ya, aktivitas perusahaan. Semakin cepat semakin bagus, ya. Tapi kita lihat dulu rasionya bisa beda-beda, ya. Maka di sini ada perputaran persediaan, inventory turnover. Ada juga activity bicaranya adalah tentang piutang seperti tadi. Rata-rata waktu penagihan piutang, ya, seberapa besar nih? Ya, kayaknya misalkan wah dia penjualannya gede nih, tetapi utang semua, ya, utang semua, muncullah piutang tapi piutang tak tertagih, nah itu yang bahaya. Ya, kemudian ada perputaran aktiva tetap, ada perputaran total aktiva, ada perputaran piutang, ada rata-rata penyimpanan persediaan, ya. Ini juga jadi pertimbangan, karena misalkan gini, dia punya kapasitas produksi yang besar, ya, dia punya mesinnya luar biasa, dia punya kapasitas produksi yang besar, gitu. Dalam sehari dia bisa memproduksi misalkan 1000 unit, gitu ya, unit produk. Tapi ternyata dia tidak punya kemampuan untuk menjual sesuai dengan kapasitas produksi. Ini juga masalah, ya. Karena apa? Berarti ada produk-produk atau barang-barang yang akhirnya disimpan. Nah, padahal kalau disimpan itu butuh maintenance, dan itu adanya cost. Nah, itu memang diukur juga rata-rata penyimpanan persediaan, karena menyimpan persediaan itu juga cost. Oke? Kemudian perputaran modal kerja, working capital turnover. Nah, kita akan lihat rumusnya. Next slide, Mbak Embun. Oke. Ini ya, macam-macam tergantung dari mana yang kita ingin tahu. Mana yang paling penting tergantung juga apa jenis usahanya.
Ya, kalau tadi kayak lembaga keuangan, ya mungkin kita nggak perlu lihat total asset turnover-nya, tapi kita perlu lihat average collection period. Kita lihat total asset turnover. Total asset turnover itu adalah net sales, ya berarti penjualan bersih dibagi dengan total aset. Nah, kalau tadi di liquidity ratio dan solvabilitas ratio, kita menggunakan satu jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan. Oke? Tetapi kalau activity ratio, ini kita bisa menggunakan lebih dari satu laporan. Contoh yang di atas, total asset turnover itu adalah net sales. Net sales ini adanya di laporan laba rugi. Oke? Munculnya adalah di laporan laba rugi. Dibagi dengan total aset. Total aset ini munculnya adanya di laporan posisi keuangan, ya. Jadi kita menggunakan dua laporan yang berbeda untuk menghitung total aset turnover. Oke, kita boleh coba satu, Mbak Ambun, dibuka lagi tadi, maaf, laporan keuangannya. Oke, yang pertama kita akan lihat net sales dulu. Silahkan buka di bawah, ke bawah lagi. Kita akan buka laporan laba rugi. Ini kan laporan posisi keuangan. Kita akan buka laporan laba rugi. Oke, di laporan laba rugi kita lihat yang paling atas dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan usaha. Ya, kalau tadi bicaranya net sales, ya kita kalau di sini karena dia tidak jual, karena dia jasa, ya karena dia adalah kontraktor, maka dia tidak jual. Kalau ada penjualan produknya itu, maka dia biasanya bicaranya adalah penjualan. Tapi karena dia jasa, maka di sini dikatakan pendapatan usaha. Oke, nilainya adalah 10.827 sekian. Oke ya, 10 triliun. 10 triliun sekian. Ini pendapatan usahanya. Nah, tadi dikatakan net sales dibagi dengan total aset. Maka pendapatan usaha ini 10 miliar sekian. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, di laporan Bapak Ibu bisa beda-beda namanya ya, tergantung jenis usahanya. Kayak gini karena dia jasa, pendapatan usaha. Kalau di bank bisa jadi pendapatan bunga. Ya. Kalau di perusahaan manufaktur namanya adalah penjualan. Oke. Intinya tergantung dari usahanya. Intinya adalah akun yang paling atas dalam laporan laba rugi. Oke, ketemulah 10 triliun sekian, ya. Ini dibagi dengan total aset. Nah, kita balik lagi tadi Mbak Embun ke laporan posisi keuangan yang total aset. Ke atas lagi, ini masih liabilities, yang aset di atasnya. Atasnya lagi, ini masih liabilities, yang atas aset. Nah, itu ya jumlah asetnya adalah yang bawah aset yang paling bawah. Aset yang paling bawah. Nah, itu adalah 38 sekian. Berarti penjualan 10 triliun dibagi dengan 38. Ya, akan ketemu sekian. Nah, untuk ini ya, total asset turnover ini, apa sih maksudnya total asset turnover? Ini adalah seberapa cepat sih ya 38M yang aset ini bisa dijadikan dalam bentuk penjualan atau pendapatan usaha. Ya, karena seperti tadi, jangan sampai jumlah asetnya itu tinggi banget, nilainya tinggi sekali, tapi penjualannya rendah. Karena ternyata tadi, banyak aset yang tidak bisa liquid, aset yang biaya maintenance-nya tinggi dan lain sebagainya. Oke, ya. Jadi tadi dilihat tadi pendapatan usaha atau penjualan net sales dibagi dengan total aset. Oke. Nah, kalau untuk ini semakin tinggi, berarti nilainya akan semakin bagus, ya. Karena artinya apa? Perputaran asetnya semakin besar. Oke ya.
Jadi kalau nilai penjualannya itu semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah aset, berarti itu semakin bagus karena turnover asetnya semakin tinggi. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke ya. Nah, total aset turnover. Jadi namanya turnover, ya, perputaran total aset. Semakin dia cepat berputar, semakin cepat dia bisa menghasilkan penjualan atau pendapatan usaha, berarti dia semakin bagus. Oke. Yang kedua adalah receivable turnover. Receivable itu apa sih? Ya, receive itu adalah receive itu apa? Ya, receivable itu bisa dibilang dia dapat ya? diterima. Penerimaan receive. Penerimaan, apapun bentuknya dia, ya, bentuknya adalah pendapatan, ya. Maka di sini receivable turnover nilainya adalah net credit sales. Ya, yang dihitung adalah kenapa kok bukan sales saja tapi receivable, karena receivable itu belum tentu langsung sales, ya. Makanya dihitung adalah net credit sales dibagi dengan average receivable. Oke, kemudian ada average collection period. Average receivable dikali 360 itu karena asumsinya adalah dalam 1 tahun ada 360 hari. Ya, dibagi dengan net credit sales. Ada lagi inventory turnover. Cost of goods sold itu adalah HPP, ya, harga pokok penjualan, dibagi dengan average inventory dan seterusnya. Tapi untuk detail ini intinya adalah teman-teman ingin mengukur seberapa cepat, ya, bahwa perusahaan ini melakukan aktivitasnya. Oke. Ada juga inventory tadi, average days inventory, ya, dalam hitungannya dalam harian. Kemudian working capital turnover, ini sales dikurangi dengan biaya dibagi dengan sales. Kemudian ada fixed asset turnover, dan sales dibagi dengan fixed asset. Ya, intinya di sini adalah rasio untuk mengukur seberapa cepat tadi, ya, seberapa cepat perusahaan ini melakukan atau operasionalnya seperti apa. Karena akan terlihat sekali nanti kalau perusahaan ini kayaknya asetnya besar gitu, ya, tetapi dia nggak ngapa-ngapain gitu, ya. Contoh kalau nggak salah dulu bank bank Sinarmas, ya, kalau nggak salah, ya. Dulu Sinarmas itu asetnya luar biasa besar, ya. Tetapi Editansil, Bu. Gimana, Pak? Punya editansil. Iya, punya editansil, ya, zaman dulu. Asetnya luar biasa besar, tapi kok bisa dilikuidasi karena asetnya kebanyakan aset tetap, ya, nggak liquid, ya. Oke. Ini kemudian juga kalau kita lihat Bank Century, ini yang paling asik dijadiin contoh tuh bank, yang paling memang gampang kita itu perputarannya, ya. Bank Century juga begitu, dia cepet banget ngumpulin nasabah, masuk uangnya gitu, ya, tetapi begitu dia pinjamkannya gitu, ya, untuk investasi-investasi yang ternyata tingkat resikonya tinggi dan lain sebagainya, sehingga apa, kembalinya tingkat pengembaliannya, kredit macetnya jadi sangat tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita lihatnya itu adalah dari activity ratio. Nah, activity ratio mana yang kita pilih? Nanti kita lihat dari tergantung dari perusahaannya. Oh, kalau misalkan perusahaannya dia adalah perusahaan manufacturer, ya memang paling bagus kita lihatnya adalah total asset turnover, gitu, ya. Tetapi kalau misalkan misalkan dia memang semuanya hampir penjualannya kredit, ya kita lihat receivable turnover dan lain sebagainya. Oke, itu, ya. Oke, next rasio yang terakhir, yaitu rasio profitabilitas, ya. Jelas kalau rasio profitabilitas itu bukan seberapa besar laba, bukan,
ya. Tetapi kalau rasio profitabilitas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Beda ya. Kalau seberapa besar labanya tinggal langsung ketemu rupiahnya, lihat aja laporan laba rugi yang paling bawah setelah potong pajak ya, oh itu adalah laba. Tetapi kalau bicaranya rasio, bukan profitabilitas saja, tapi rasio profitabilitas, maka seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Oke, maka nggak bisa hanya kita nilai dari berapa besar labanya saja. Nah, ini cara mengukurnya banyak nih, ada profit margin on sales, return to on total asset, banyak banget. Nah, kita lihat next slide-nya, Mbak Embun. Oke, ini contohnya ada gross profit margin, kemudian ada profit margin, ada net profit margin, ada operating profit margin gitu ya. Nah, ini caranya adalah sales dikurangi cost of goods sold dibagi dengan sales-nya. Atau bisa juga kalau cost of goods sold itu kan ini ya, HPP, jadi nanti laba bruto dibagi dengan sales-nya berapa. Ini bukanya kalau kita mau hitung profitabilitas, rasio profitabilitas, bukanya hanya di satu, yaitu laporan laba rugi. Ya, jadi yang menggunakan kombinasi lebih dari satu laporan adalah yang laporan aktivitas tadi, ya. Tapi kalau laporan likuiditas dan laporan leverage, laporan rasio solvabilitas, ya, atau leverage tadi dengan rasio likuiditas, kita pakainya adalah laporan posisi keuangan. Oke, kalau rasio aktivitas tergantung aktivitas mana, itu bisa kombinasi dari berbagai macam laporan. Tapi kalau rasio profitabilitas, dasarnya kita melihat adalah dari laporan laba rugi. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba nih gross profit margin. Atau mungkin yang gampang dulu deh. Nah, net operating income juga bisa. Kemudian EBIT juga bisa. Yang gross profit margin aja, sales dikurangi cost of goods sold dibagi sales. Silahkan dibuka lagi Mbak Embun, yang laporan keuangan, yang bagian laba rugi. Turun lagi, ini masih laporan posisi keuangan. Oke, di sini ya diturunkan. Oke, stop. Nah, di situ tadi dikatakan net sales agak ke atas lagi, Mbak. Betul atas tadi, agak ke atas lagi sampai ada kata pendapatan usaha. Oke, stop. Nah, ya, tadi adalah laba bruto sebetulnya, karena tadi cost of goods sold itu adalah beban pokok pendapatan, ya, atau beban pokok penjualan, ya, tergantung dia namanya apa. Oke, atau jadi pendapatan usaha dikurangi beban pokok pendapatan, muncullah laba bruto. Oke, tadi kan namanya ya net sales dikurangi dengan cost of goods sold. Maka net sales-nya kan 10 sekian dikurangi dengan beban pokok pendapatan 9 sekian. Maka bisa dikatakan itu adalah laba bruto. Ya, tinggal nilai laba brutonya 1 triliun sekian dibagi dengan net sales-nya 10, sekian. Nah, kalau rasio profitabilitas semakin tinggi semakin bagus atau semakin jelek? Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Bagus. Oke, bagus. Ya, semakin tinggi berarti semakin bagus. Gitu ya. Nah, jadi tadi 4 rasio. Nah, kalau pengen ini termasuk kategorinya bagus atau tidak, lah ini kita akan minggu depan lihat sesuai dengan jenis industri. Teman-teman bisa coba bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya misalkan ini sama tahun sebelumnya berapa sih? Berarti nilainya adalah laba bruto 2,3 dibagi dengan 15,3. Ya, dibanding 1,7 dibagi 10,8. Lebih bagus, lebih tinggi yang mana? Nah, kita bisa identifikasi. Oh, dari kemampuan dia memperoleh laba dari 2020 dibanding 2019 itu lebih tinggi yang mana? Ya. Nah, itu konsepnya.
Kemudian bisa kita bandingkan juga dengan jenis industri yang sama. Kayak tadi saya sampaikan, karena ini ADI, ya, Adikarya, kita bandingkannya dengan Wika, jangan dengan Garuda misalkan. Atau sama-sama perusahaan jasanya kan Bu, atau sama misalnya perusahaan apa gitu ya. Ya jangan, karena nanti akan menjadi rancu perbandingannya. Oke, jadi harus dibandingkan dengan perusahaan yang jenis industrinya sama. Nah, minggu depan kita akan diskusi terakhir terkait dengan terkait dengan tadi jenis industrinya. Saya tuh tadi mau share PowerPoint-nya, cuman saya nggak tahu kenapa filenya tuh rusak, nggak bisa dibuka. Ya, minggu depan saya akan ini tak recovery dulu filenya, kemudian saya akan share. Ya, oh berarti kalau misalkan tadi yang seperti Pak Bambang sampaikan ya, kriteria bank ya, itu kalau nilainya seperti ini tuh bagus atau enggak. Kalau perusahaan manufaktur seperti apa? Karena berbeda-beda. Ya. Kemudian nanti untuk perusahaan jasa ya, itu seperti apa? Ya, bahkan ada perusahaan yang memang tidak ada dikatakan bagus atau tidak gitu. Tapi apakah memang kontesnya dia logis atau tidak? Nah, dari laporan rasio keuangan tadi ya, itu bisa menjadikan dasar pihak stakeholder untuk mengambil satu langkah keputusan, apakah dia melakukan investasi atau tidak dan lain sebagainya. Contoh kalau ini dari sisi investor ya, dari investor, apa sih yang dilihat biasanya investor adalah laporan profitabilitas kan, karena yang diharapkan adalah dividen gitu ya. Nah itu seperti apa laporan profitabilitas? Atau misalkan ini yang lihat laporan adalah pihak lembaga keuangan yang mau minjemin uang nih, maka yang dilihat lebih kepada kemampuan dia untuk membayar hutang jangka pendeknya, ya, dan kemampuan dia seberapa besar dibayar dengan hutang itu akan menjadi lebih penting dibanding rasio profitabilitas, ya. Jadi penggunaan rasio keuangan ini tergantung siapa yang akan membaca laporan, ya. Kalau pemerintah nanti beda lagi, lihatnya adalah rasio profitabilitas karena ujung-ujungnya adalah pajak. Dia bisa jadi nggak menilai dari rasio kemampuan dia bayar hutang jangka pendek, kemampuan seberapa banyak dia bayar dengan hutang, enggak, ya. Tapi seberapa item pencetus pajak misalnya, ya, maka dia lihatnya dari rasio profitabilitas, ya. Jadi rasio profitabilitas ini boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, ya. Kemudian juga seorang investor dia, wah coba saya lihat berapa besar sih dividennya dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi yaitu rasio pasar, tidak saya jelaskan karena dasarnya itu ada tidak di luar laporan keuangan. Nah, rasio pasar ini akan saya jelaskan nanti setelah minggu depan kita selesaikan tentang rasio keuangan, bicara tentang industrinya. Kemudian minggu depannya kita akan bicara tentang financial market, ya, pasar modal. Nah, pasar modal itu nanti kita juga ujung-ujungnya akan bicara tentang rasio pasar. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman. Itu yang bisa saya jelaskan di hari ini, karena saya nggak akan langsung banyak dulu ya, nanti pusing. Intinya pemahaman ada 4 rasio ini, ya, di mana tadi ada rasio likuiditas untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas atau leverage, seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga adalah rasio aktivitas, ya, rasio aktivitas itu seberapa cepat ya perusahaan itu melakukan satu aktivitas ya di dalam perusahaannya. Kemudian yang keempat adalah rasio profitabilitas, seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Oke, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Tapi sudah cukup jelas ya? Apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Jelas, Bu. Jelas. Memang harus dicoba ya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu confused ya, nanti boleh dari tadi tabel yang PowerPoint yang saya share, kemudian dicoba-coba saja dengan rumus yang lain. Ya, dicoba-coba saja akhirnya bisa mengukur dari versi yang lain.
maaf mungkin saya nanti nggak bisa full sampai jam 9 karena saya sebetulnya jam 8 ada rapat online dengan Kemendikbud, rapat dadakan, tetapi nggak apa-apa, saya udah izin saya ngajar ya, tapi mungkin saya nggak bisa selesaikan sampai jam 9. Mohon maaf. Ya. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya sedikit Bu. Iya, boleh, monggo Pak Bambang. Ini kayaknya kok kalau saya melihat bahwa dari 4 apa ini tadi Rasio? 4 rasio itu kayaknya perbankan menggunakan semua ya Bu. Kalau Ya, kita masih memberi kredit ke pihak ketiga gitu ya, kedua ya gitu ya. Ya, ketiga. Ya, itu semua dipakai gitu. Ya. Jadi intinya bahwa kalau dari keempat ini kan ada bagian-bagian tertentu yang dipakai, tapi kayaknya kalau perbankan semuanya dipakai, kira-kira begitu ya Bu? Iya betul sekali Bapak. Kalau perbankan kalau kayak gini ya, dia mau meminjamkan ke perusahaan, oke? Yang perlu dia pahami pertama adalah yang utama adalah kemampuan dia membayar hutang jangka pendeknya dulu, mampu nggak dia bayar? Yang kedua, dia udah hutang berapa sih gitu, seberapa besar ya perusahaan ini dibayar dengan hutang, jangan-jangan dia hutang terus gitu ya besar banget, kemudian dia bandingkan dengan hutang yang dia miliki, dia punya aset nggak gitu untuk membayar hutang keseluruhannya. Makanya saya katakan tadi, seperti contoh di sini kan perbandingan antara hutang dengan modal itu sangat tinggi gitu ya, gedean hutang pisan-pisan gitu ya istilahnya. Tetapi ternyata dibandingkan dengan aset yang dia miliki, asetnya juga tinggi, lebih tinggi dari hutang, jadi relatif aman. Jadi yang dijaminkan itu masuk. Kemudian yang ketiga adalah profitabilitas. Nah, profitabilitas, karena apa? Pada saat dia profit, nilai profit atau keuntungannya ini adalah juga sebagian untuk membayar hutangnya kan? Logikanya kan demikian. Kemudian hutangnya atau dia mengumpulkan profit dari mana? Dari aktivitasnya tadi. Ya, cuman kalau urutannya Pak Bambang, mana yang lebih prioritas? Semuanya prioritas pasti ya. Tapi mana yang lebih prioritas? Itu ternyata kalau memang dari base teorinya illegal lembaga keuangan, yang paling menjadi sorotan bagi lembaga keuangan adalah di leverage ratio dan liquiditas ratio. Itu. Ya. Kemudian gimana Pak? Kalau berbeda lagi dengan pemerintah ya, Bu. Kalau pemerintah rasio profitabilitas itu yang paling penting ya. Karena tadi betul. Suatu perusahaan itu mau rugi atau untung tetap harus kena pajak, karena pajak itu kan dikenakan dari laba kotor. Betul. Setahu saya begitu. Ya, betul sekali Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau pemerintah dalam hal impor pajak yang dilihat ya profitabilitasnya, dia nggak mau tahu itu kemampuan dia membayar hutang jangka pendeknya, ya hutang jangka panjangnya gitu. Itu karena tidak menjadi dasar pemungutan hutang. Walaupun nanti memang ada justifikasinya kan. Gitu. Memang betul rasio tergantung. Kalau investor itu dia nggak begitu aware dengan solvabilitas, tapi dia biasanya aware dengan profitabilitas dan likuiditas. Ya, jadi betul-betul tergantung dari siapa yang memiliki kepentingan untuk membaca laporan keuangan ini. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, baik Pak Bambang. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada, monggo. Ya. Pak Irfan, monggo. Di apa yang disampaikan Pak Bambang itu saya jadi kepikiran ya. Jangan dipikir Pak, jangan dipikir. Jadi laksanakan aja. Orang untuk kolek pajak itu kan memang dilihat selalu berapa profit dari sebuah industri. Enggak dipikir likuiditasnya ya. Jadi ya profitnya profit, tapi kan hedging rasionya berapa lama kan nggak dihitung ya Bu ya. Nggak adil ini Bu. Iya Pak, karena memang ini Pak, pajak itu bukan nggak peduli, lebih kepada memang tidak ada mata anggaran pajak yang harus melibatkan perhitungan likuiditas di situ. Ya, jadi asumsi
konsep dari kacamata perpajakan adalah pada saat dia sudah beroperasi, kemudian muncullah penjualan, biaya ya yang dikenakan pajak itu adalah kepada labanya tadi, ya. Tidak bicara berapa hutangnya dia. Padahal sebetulnya tadi laba bersih, ya laba bersih itu kan masih dibagi jadi dua ini, laba ditahan dan laba yang akan dibagikan ke perusahaan ke investor dalam bentuk dividen. Nah, maka kenapa potong tadi yang dikatakan Pak Bambang, potongan pajak itu nggak dari laba bersih kan, ya kan? Laba kotor dulu dipotong pajak, baru muncullah laba bersih, kan seperti itu. Jadi memang dia nggak aware lagi dengan likuiditas yang bagaimana, konsep seperti apa. Maka kan memang agak sedikit rancu, apalagi nih UMKM nih, ya UMKM kan juga sama nih, ya. Itu malah gila lagi tuh, 1% dari penjualan. Ya. Kemarin kan ada wacana 1% dari penjualan. Diskon Bu, 0,5% Bu. 0,5% ya. 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 Covid Tapi dari 0,5%. penjualan loh. Padahal namanya penjualan itu kan harus dipotong macam-macam kan? Betul. Nah itu. Kebanyakan banyak dalam kurung kok Bu, tetap kena pajak. Dan yang Kayaknya luar begitu. biasa, iya dan yang luar biasa masih bisa dinego loh ternyata pajak itu. Masih bisa dinego itu. Masih bisa dinego. Udah Pak segini aja gitu. Masih bisa. Padahal kalau sesuai undang-undang jelas loh, misalkan laba kotornya segitu ya berapa persen dari laba kotor kan gitu. Tapi kan ternyata kenyataannya masih bisa dinego. Pinternya orang pajak kok Bu. Kalau kemarin itu kan sebelum pajak dikenakan dari laba kotor itu kan banyak perusahaan yang membuat sesuatu tanda kutip itu. Iya. Sehingga pemerintah akhirnya menetapkan laba kotor sehingga tidak bisa dimainkan. Intinya kan begitu kira-kira. Iya betul sekali Pak. Ya karena memang itulah dinamika di negara kita ya. Semua peraturan, semua legalitas itu katanya sampai ada bahasa kan, peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Oke, ya itu dinamika ya. Jadi, nah kemarin ada sedikit pertanyaan menggelitik sih kalau di laporan keuangan Bu, bener nggak sih Bu dengan apa ya tadi laporan keuangan yang sudah sedetail ini kemudian sudah oleh auditor independen dan lain sebagainya, itu apakah selalu menjamin 100% bahwa laporan keuangan yang di-share ini benar-benar yang udah sahih gitu ya? Kalau jawaban legal saya iya, theoretical base saya bilangnya iya, tapi kenyataannya iya nggak, saya nggak tahu juga gitu. Ya karena ya tadi harapannya sih, maka biasanya kalau kita pengen lihat laporan keuangan, kita bisa juga melihat independensi dari auditor independen tadi. Kita searching aja nih, auditor independen ini seperti apa sih gitu ya. Apakah track record-nya bagus dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Ya, bahwa betul-betul laporan keuangan ini disajikan betul-betul yang dengan opini wajar yang betul-betul sesuai dengan SKK. Oke, satu lagi. Mahasiswa saya nih kebanyakan di akhir-akhir ini sering membuat skripsi ya, satu skripsi terkait dengan income smoothing atau manajemen laba. Oke. Nah, pemahaman mahasiswa tentang konsep manajemen laba ini saya agak menyayangkan salah kaprah. Manajemen laba itu diasumsikan wah itu pelanggaran, nggak boleh, merugikan dan lain sebagainya ya. Sebetulnya tergantung gini ya, konsep manajemen laba kalau di dalam laporan keuangan ini seperti ini. Contoh, dia perusahaan tekstil, oke, dia perusahaan tekstil, kemudian perusahaan tekstil ini biasanya rame ya di event-event atau di periode tertentu ya, misalkan di dekat Natal atau di Lebaran gitu ya, dia tingkat penjualannya tinggi banget gitu. Nah, padahal biaya produksinya dia itu rata nih, sebelum dia menghasilkan bisa misalkan di bulan Desember gitu ya, dia ada proses produksi yang sebelumnya dia produksi dan lain sebagainya. Nah,
Maka yang sering kadang dilakukan oleh perusahaan, dia melakukan yang namanya income smoothing, ya. Laba ini diratain ke depan dulu nih, yang harusnya diakuinya di belakang ini dia di belakangin gitu. Nah, dipisah di beberapa tahapan sesuai dengan periode-periode sebelumnya, ya, yang nanti close di akhir tahun misalkan. Itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, dan itu disahkan selama dengan ketentuan tertentu. Jadi memang fungsinya adalah untuk itu dan tidak ada manipulasi dalam bentuk angka, gitu ya. Tetapi yang menjadi salah adalah pada saat income smoothing atau manajemen laba di dalam laporan keuangan itu digunakan pertama untuk supaya pajaknya nggak besar. Oke. Yang kedua, mengelabui investor. Ya, seakan-akan dividennya kecil nih misalkan. Padahal sebetulnya dia bisa memberikan dividen lebih besar dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu ya, tambahan aja sih pemahaman tentang kalau biasanya dibahas dalam laporan keuangan. Oke, mungkin saya mohon maaf harus undur diri, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan, insya Allah di hari yang sama. Kita akan bahas masih di laporan laba rugi. Nanti kalau sekarang nggak banyak sih yang didiskusikan, besok tuh hanya conclusion saja sebetulnya terkait dengan ini loh. Kalau di lembaga keuangan itu seperti ini gambarannya dan lain sebagainya, supaya ada perbandingan bagaimana mengukur kinerja antara di berbagai macam jenis industri. Karena dasarnya beda. Oh, kalau misalnya dalam keuangan ada RGEC gitu ya, ada juga Camel dan lain sebagainya. Kalau di di perusahaan industri manufaktur, di subsektor pertambangan itu apa dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada juga yang nggak ada ukurannya, itu juga ada. Ya, pokoknya selama dia bisa lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis itu. Ya, kita akan minggu depan bahas itu. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pasar modal. Baik, demikian Bapak Ibu, matur suwun sangat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mbak Bun, terima kasih sudah share materi hari ini, membantu saya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada masalah lagi saya share aja juga nggak apa-apa Bu. Udah biasa. Oke, ya, itulah tugas ketua kelas. Keren tuh, kelasnya keren. Oke. Oke, matur suwun sangat Bapak Ibu, selamat malam. Malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Waalaikumsalam. Nggih. Ibu.